Di video kali ini kita akan membahas sebuah film tentang seorang kakek buta yang menyelamatkan anak kecil dari upaya penculikan. Meski kakek tersebut buta, namun ia lihai dalam memahami apa yang terjadi di sekitarnya. Lalu, apakah seorang kakek bisa menyelamatkan anak kecil itu? Halo everyone, welcome back to Luhrian TV channel. Kali ini saya akan menceritakan dan mereview film-film update dan pastinya recommended buat kalian tonton ya guys. That guy gives me the creeps. He's old enough to be her father. Racing? Where the fuck did he come from? Why is he just standing there? I mean, he could have Alzheimer's or something. Move your arm! Oh. Sony Pictures sudah merilis film Don't Breathe 2 pada tanggal 3 bulan September 2021 lalu. Film tersebut merupakan sequel dari Don't Breathe yang pernah tayang pada 2016 silam. Don't Breathe merupakan film bergenre horor, thriller, dan action asal Amerika Serikat yang menampilkan aktor Stephen Lang sebagai seorang kakek tua buta bernama Norman Nordstrom. Film ini disutradarai oleh Rodo Sayegwes dari skenario yang ditulisnya bersama sutradara Don't Breathe musim pertama lalu, yaitu Fede Ivares. Kesuksesan di dalam film sebelumnya membuat sequel ini dinanti oleh para penonton. Dan terbukti, di hari-hari penayangan perdananya, film ini menjadi yang paling banyak ditonton di masa pandemi ini. Selain itu juga, film ini mendapat seragam ulasan dari para penonton dan lebih cenderung pada ulasan positif. Meskipun banyak yang beranggapan bahwa sequelnya ini lebih humanis dan natural, namun film ini tetap memiliki rating R. Film ini menceritakan kisah orang buta bernama Norman Nordstrom yang bersembunyi selama bertahun-tahun di sebuah pondok terpencil. Ia merawat dan membesarkan seorang gadis yatim piatu dari kebakaran rumah. Situasi yang tenang, tiba-tiba saja sekelompok penculik muncul dan mengambil gadis tersebut. Hal itu memaksa pria buta ini untuk meninggalkan tempat persembunyian dan menyelamatkan gadis tersebut. Meski buta, Norman memiliki kemampuan luar biasa dalam melindungi dan mengenali sekitarnya, hanya melalui hembusan nafas. Norman tinggal di pondok terpencil itu untuk bersembunyi dan berpikir bahwa tidak ada orang yang bisa menemukannya dan mencurigai perbuatannya. Norman membesarkan dan menyayangi Phoenix seperti anaknya sendiri dalam pondok terpencil itu. Gerombolan penculik itu datang untuk menculik sang gadis kecil yang disayanginya. Kejadian itu membuat Norman mau tidak mau harus nekat keluar dari tempat persembunyiannya untuk menyelamatkan Phoenix. Norman pun mengarahkan seluruh kekuatan dan kemampuannya demi menyelamatkan gadis kecilnya. Norman Nordstrom tampak tak peduli keluar dari pondoknya dan tak segan mengerahkan kekuatannya demi menyelamatkan Phoenix. Berani mengambil resiko untuk menyelamatkan Phoenix, padahal bisa saja kasus lamanya itu terbongkar dan ia bisa tertangkap jika memaksa keluar dari pondokan. Kita dalam Don't Breathe 2 memang sedikit berbeda dengan Don't Breathe musim pertama. Don't Breathe 2 ini ditayangkan dengan cerita yang lebih humanis meski masih ada beberapa dengan sadis. Nordstrom tampil sebagai tokoh yang anti-flying dalam musim kedua ini. Ia berperan dengan sangat brutal menghabisi lawan demi menyelamatkan Phoenix. Stephen Lang juga tampil sangat totalitas dalam film Don't Breathe musim kedua ini. Ia memakai lensa kontak khusus demi tampil prima menjadi seorang kakek buta. Stephen Lang sebagai pemain satu-satunya yang bertahan dari musim pertama juga menyatakan bahwa naskah film keduanya ini sangat bagus. Untuk perilisan di bioskop Indonesia sendiri masih belum ada info lanjut karena sebagian besar bioskop di Indonesia masih tutup.
Apa alasan kamu menonton Don't Breathe 2 ini? Film yang menampilkan Stephen Lang sebagai kakek buta mengerikan. Ini wajib ditonton oleh para penggemar genre horor thriller. Alur cerita dalam Don't Breathe 2 juga tak kalah menegangkan dengan Don't Breathe pertama yang telah tayang pada 2016 lalu. Cerita dalam Don't Breathe 2 memang sedikit berbeda dengan Don't Breathe musim pertama. Don't Breathe 2 ini ditayangkan dengan cerita yang lebih humanis, meski masih ada beberapa dengan sadis. Wah, makin penasaran kan dengan film Don't Breathe 2?